Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه. Al-Hadits Al-Arba'ah. Kawan-kawan para pengurus DPD PKBRMI Kota Surabaya yang saya muliakan, wabil khusus Ustaz Muhajir sebagai Direktur LPPTK PKBRMI Kota Surabaya, para Direktur Kecamatan yang hadir, para Dirjam yang hadir dalam kesempatan pagi hari yang saya muliakan, dan panitia pelaksana yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini kita dapat bermuwajahah dalam rangka niatan kita yang tulus dan ikhlas, yaitu ngaji bersama guru ngaji. Semoga aktivitas kita pagi hari ini betul-betul mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan dan pendidikan yang beliau sampaikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita mampu untuk memilih hidup dan kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu adalah karena petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatu saja saya ulangi sekali lagi, mari kita lakukan ngaji bersama guru ngaji pada kesempatan pagi hari ini dengan ikhlas. Ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Jadi kalau ada ayat itu tertulis nahnu, kami, itu artinya pekerjaan Allah itu bukan harus dibantu bahasanya, tapi pekerjaan Allah itu kemudian harus dilakukan oleh hambanya. Artinya begini, bahwa yang hakiki menjaga Al-Quran itu memang Allah. Tapi agar kita juga punya peran dalam menjaga Al-Quran itu, maka kita pun harus ikut berperan di dalamnya dalam rangka menjaga Al-Quran tersebut. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 4 itu. Yang pertama, wajib membacanya dengan tartil. Itu dasar hukumnya, auzid alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan tartil.
dengan tartil. Besar-besar yang diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah semua hambanya tanpa terkecuali. Apalagi jenengan sebagai pengajar Al-Quran, jangan sampai yang seharusnya kita mengajar Al-Quran itu mendapatkan pahala jariyah, tapi karena salah dalam mengajarkannya justru mendapatkan dosa jariyah. Hati-hati. Jadi ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Besar-besar upaya yang harus kita lakukan agar kita mampu membaca Al-Quran dengan tartil itu, di antara salah satu cara adalah kita harus belajar, termasuk mengikuti pembinaan seperti saat ini. Besar-besar kita juga diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Haqqah 44-47. Ini hubungannya dengan perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin. Ayat ini memang pertama ditujukan kepada Rasulullah. Apa peringatan Allah kepada Rasulullah? Coba itu satu-satu dapat. Dan sekiranya dia Muhammad, Nabi kita, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Coba Ustaz saya jangan perhatikan ayat ini. Rasulullah saja kalau membuat satu lafaz atau satu kalimat, lalu beliau mengatakan ini loh ayat Al-Quran, padahal omongannya sendiri gitu, tapi beliau mengatakan ini loh ayat Al-Quran, akan dibunuh loh oleh Allah, dipotong pembuluh jantungnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan membuat kalimat kalau kita bilang ini loh ayat Al-Quran? Kalau kita mungkin tidak seperti itu. Yang dimaksud membuat kalimat dalam ayat ini hubungannya dengan kita, jika kita belum mampu membaca Al-Quran itu dengan tartil. Contoh, salah makhraj, salah panjang pendeknya, itu kan seperti kita membuat kalimat sendiri. Harusnya la'allakum tashkurun, la'allakum dibaca la'allakum, tashkurun dibaca tashkurun. Yang seharusnya agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah, menjadi agar kalian semua mabuk. Karena sya dibaca sa, an dibaca a, kho dibaca kho, itu seperti ha yang dikhokan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat bil kho. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Khuliqat. Tapi ketika Ustazah membaca khuliqat pakai hak, tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta itu dipotong rambutnya? Dari diciptakan menjadi dipotong rambutnya, karena khok dibaca hak. Itu namanya seperti kita membuat kalimat baru. Kalau Rasulullah saja dipotong pembuluh jantungnya oleh Allah, apalagi kita. Makanya wajib hukumnya
siapapun kita untuk mampu memenuhi kewajiban kita terhadap Al-Quran, yang pertama wajib membacanya dengan tartil. Dan nanti yang akan saya jelaskan yang 17 itu, yang paling banyak. Karena selain itu ada yang berpendapat jumlah makhorijul huruf itu 16. Bahkan Imam Qutrub itu menjelaskan bahwa jumlah makhorijul huruf itu hanya 14, bukan 16, bukan 17. Di makalah tidak ada. Biar ada beli buku bina makhroj. Baik, secara singkat dilanjutkan. Masuk. Maudhi'ul halaq, bukan maudhi'ul khalq loh ya. Khalq itu makhluk, kalau haki tenggorokan. Tenggorokan kita ini saja dibagi menjadi 3 titik: ujung tenggorokan, tengah tenggorokan, pangkal tenggorokan. Sehingga istilahnya huruf atau tenggorokan kita ini dibagi menjadi 3 titik untuk mengeluarkan sebanyak 6 huruf. Yang paling bawah hamzah dengan h. Yang paling bawah adnal khalq, ya, adnal khalq namanya. Yang tengah untuk mengeluarkan 2 huruf, ha sama ain, ha. Yang ujung untuk mengeluarkan 2 huruf, yaitu kha sama ghain. Ya, itulah maudhi'ul halq. Satu saja. Kalau selama ini jenengan baca Quran itu kha itu durung krasa namanya ujung tenggorokan, selama itu pula bacaan Quran jenengan belum sempurna. Itulah hebatnya bahasa Al-Quran yang dimulai dengan yang namanya huruf hijaiyah. Gak ada saudara bahasa apapun di seluruh dunia ini yang cara mengucapkan huruf per huruf diatur keluarnya dari mana. Tidak. Bahasa Indonesia itu mau jangan baca Indonesia, yuk sah. Jangan baca Indonesia, yuk sah. Indonesia sah. Indonesia, yuk sah. Tidak ada bahasa di dunia ini yang seperti huruf hijaiyah, yang menjadi pangkal tersusunnya lafaz dan kalimat serta ayat-ayat Al-Quran. Hati-hati, makhorijul huruf sangat penting. Yang ketiga, singkat, maudhi'ul lisan, huruf-huruf yang keluar dari lidah kita. Lidah kita yang lebih kecil lagi itu saudara. Gak ada se-HP ini kan lidah kita. Besarnya gak ada ya, separuh. Gak ada, lebih kecil ya. Lidah kita yang kecil ini saudara dibagi menjadi 10 titik untuk mengeluarkan sebanyak 18 huruf. Maka betul ketika orang mengatakan lidah tidak bertulang, betul itu. Artinya huruf yang paling banyak itu memang keluar dari lidah kita. Huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir kita. Bibir kita ini saudara dibagi menjadi 2 titik. Yang pertama yaitu gigi seri yang atas ditempelkan di bibir bawah agak ke dalam. Itu tempatnya huruf fa. Hanya 1, fa. Yang kedua, mengatupkan kedua bibir dengan rapat. Itu tempatnya 3 huruf, wawu, ba, dan mim. Tetapi ketika wawu sedikit dibuka, wa. Tapi kalau bahasa mama, ma, ba, rapat. Itu huruf yang mudah. Yang terakhir yang kelima, maudhi'ul khaysyu, huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung kita. Nah, saudara, huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung kita itu jumlahnya sangat banyak. Coba jangan perhatikan. Kalau dari nun sukun tanwin saja
ada satu bacaan iklab. Hurufnya berapa iklab itu? Apa? Ba saja, bukan batok. Yang kedua, idgham biguna. Hurufnya ada berapa? Ya, nun mim. Yang ketiga, ikhfa hakiki. Hurufnya ada berapa? 15. 1 ditambah 5 ditambah 15 20. Itu dari nun sukun tanwin yang harus selalu dibaca dengungnya keluar dari rongga hidung. Makanya ketika hidungnya pilek apa ya tasnya kayak sok memang dengungnya harus ini harus dari ketika tidak ya nggak bisa memang. Kalau jangan membaca pendengung masih hidungnya pilek isi-isi pendengung, salah kamar berarti selama ini. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Dan seterusnya. Sekarang dari mim sukun yang termasuk al-khaisu. Ya. Satu, ada baca namanya idgham mimi. Memang ketemu huruf mim. Ya, atau disebut idgham mithlan. Yang kedua, memang bertemu ba. Idgham apa? Ikhfa syafawi. 2. Ya. Sekarang dari sumber asli suara dengung. Ada nun, ada mim yang ditasydid, yang disyiddah, yang dikenal dengan hukum gunnah atau yang bilang gunnah musyaddadah. Boleh, gunnah saja boleh, gunnah musyaddadah boleh. 20 huruf ditambah 2 berapa? 22 ditambah 2 lagi 24, hampir sebanyak jumlah huruf hijaiyah yang asliyah. Itu yang menyebabkan setiap kali jenengan baca harus disertai mendengung, dan mendengung itu makhrajnya ada di rongga itu. Mendengung itu saudara yang sempurna harus ditahan suaranya 3 harokat. Saya memang metode PDB masih tertulis 2, tapi saya eyang-eyang sama pelajaran tentang Sahih Al-Quran. Saya sudah berargumentasi, tetap mereka tidak bisa menerima, ya sudah seluruh, tapi prakteknya memang 3 harokat. Kalau dengung itu mau sempurna. Saya kan sudah mengikuti Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu siapa saja seknya. Kadang-kadang justru dengungnya saja malah lebih dari 3, ada sampai 5 dengungnya itu. Beliau membaca dengung itu. Jadi kalau hanya 2 memang kurang. Inna itu kurang. Harus inna amman itu yang sempurna. Itulah makharijul. Apa huruf yang dibaca tafkhim dan baca tartib itu hurufnya apa saja? Allah, terus lam, terus dilali. sing dieling roh karo lam kok. Satunya apa yuk? Pertanyaan dapat hadiah nanti dijawab. Huruf alif itu bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tartib. Man ana